Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelnya Platah Motor Vlog. Jadi beginilah tempat parkir ah, kerja gua cuy. Ada di belakang. Bukan di belakang, ding, di bawah malah. Kita pakai sarung tangan dulu, dingin soalnya. Kita panasin dulu. Oke, kita pulang. Sebelum pulang, kita tutup dulu gerbangnya. Mudah-mudahan atas nggak hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut cuy. Oke, jadi bro, tadi pagi itu gue sempat ngevlog. Ternyata video yang keduanya nggak kesimpen. Gue nggak tahu ya, apakah memang nggak kesimpen ataukah memang kehapus. Jadi ya udahlah. Jadi malamnya kita ngevlog lagi. Karena emang ya udah beberapa hari gue nggak ngevlog ya. Tuh, beberapa hari gue nggak ngevlog, jadinya sekarang ya udah gue ngevlog sekarang. Jadi tadi pagi itu gue bahas masalah soal apa ya? Ya ini pendapat gue sih soal persiapan touring. Apa aja sih yang harus disiapin kalau kita mau touring gitu, apalagi solo touring ya. Ya, iya banyak sih. Jadi kalau gue yang pertama itu ya yang pasti kondisi fisik, kesehatan lu bro. Itu yang paling utama. Ya kan, kalau kondisi badan lu nggak fit, terus lu solo touring dengan rute yang jauh, ya jadi nggak nikmat gitu loh. Nggak nikmat tuh dalam artian ya nggak enak aja. Ini kan kondisi lu sakit, lu paksain buat yang namanya solo touring. Nah itu yang kagak bener cuy. Jadi itu adalah hal yang utama kalau menurut gua. Jadi sebelum apa namanya, sebelum solo touring ya lu harus mempersiapkan kondisi fisik lu, kondisi badan lu cuy. Ya kan, karena nggak mungkin
Itu tadi yang gue bilang, kalau kondisi kondisi lu nggak sehat, ya jangan lu paksain buat solo touring. Itu yang pertama cuy. Yang keduanya pasti motor. Nah, ini yang mau kita bahas, ya kan? Motor lo, ya gue bahasnya pakai motor gue ya cuy, gitu. Misalkan gue pakai motor Honda Beat 2021 ya kan, yang gue pakai sekarang nih, yang namanya Blekok nih, nih si Blekok. Jadi kalau gue persiapannya pasti ya servis, udah pasti kalau itu, terus ganti oli, terus ganti apa namanya, kampas rem depan belakang, itu penting kalau buat gua, ya kan. Harus ya ngecek secara keseluruhan lah, termasuk kelistrikan cuy. Nah, ini salah satu hal yang penting, kelistrikan. Karena kebanyakan motor, ya kan, sekarang dia pakainya akinya aki kering cuy, bukan aki basah. Kalau gua berpendapat nih, ini pendapat gua ya, gitu loh. Ketahanan aki kering dengan aki basah itu lebih tahan aki basah cuy, gitu loh. Ya paling yang kurang air aki. Kalau air aki sih gampang bisa diisi ya. Tapi kalau aki kering, kalau misalkan dia udah rusak, ya udah sekali aja sekali pakai, terus habis itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau aki basah tuh masih mending cuy, dia masih bisa ya, ada perbaikan lah, banyak kok tempat servis untuk aki itu, gitu loh. Nah, kelistrikan penting, kenapa, ya kan? Kalau misalkan lo buat perjalanan jauh, lo mau nambah lampu, contoh kayak gue nih, yang sekarang gue pakai Luminos Q2. Rencana emang gue mau ada tambahan untuk pakai yang namanya Duromoto. Nah, itu gue mau tambahin lagi satu. Tapi sebelum gue nambah itu, gue mau pasang yang namanya crash bar. Jadi crash bar itu ya untuk sebagai penahan juga sih, kalau misalkan kita amit-amit ya, misalkan kita jatuh, motor kita nggak lecet. Terus juga sebagai tempat dudukan lampu, itu juga penting gitu. Nah, ketika lu mau menambah kelistrikan di motor lo, gitu kan, penambahan penerangan, karena tidak semua tempat yang bakal lu lewatin itu ada penerangan lampu cuy, lampu jalan ya gitu. Mungkin kalau lampu rumah itu oke lah gitu, tapi kalau yang lampu jalan tuh, yang di pinggir-pinggir jalan tuh, yang kayak gini tuh, nah itu nggak semua tempat itu ada, gitu loh. Kadang kita ngelewatin tempat tuh yang bener-bener sepi. Tapi kan kita juga nggak mungkin jalan malam ya. Tapi ini kita bicaranya ketika semisal kita pas lagi jalan malam, gitu loh. Ya mau nggak mau kan penerangan harus mumpuni. Karena memang kalau lampu bawaan dari motor Beat sendiri itu, ya kalau menurut gua kurang sih ya, pencahayaannya tuh kurang. Beda dengan kalau kita misalkan kita pakai lampu tembak tuh. Nah, gitu coy. Spare part ya pasti harus bawa ya spare part. Jadi kayak mungkin laker, terus termasuk juga kampas rem, terus oli mesin itu juga buat cadangan. Kalau menurut gue sih, terus fan belt cadangan juga ya, menurut gue perlu. Terus mungkin roller, karena kita juga nggak tahu ketika kita touring, kita riding, kita nggak tahu medan atau rutenya kayak apa gitu. Karena kalau misalkan pas jalan turun, jalan yang curam ya,
turunan curam. Kalau kayak motor manual dia masih enak cuy, pengereman bisa dibantu mesin. Tapi kalau misalkan ini matic, nah itu yang agak susah. Sistemnya berbeda, jadi kita cuma ngandelin rem aja, rem depan, rem belakang gitu, atau dua-duanya kita mainin. Itu kan biasanya kalau yang ABS udah enak sih. Ya kan. Nah, selain itu ya kunci-kunci ya, kunci-kunci itu sangat dibutuhkan. Kalau misalkan lu jauh dari bengkel, mau nggak mau ya lu kan harus bongkar sendiri tuh, ya kan. Berarti kan lu harus sedia kunci-kunci cuy. Sama apa ya, pompa angin portable. Nah itu juga penting. Misal ban lu bocor nih cuy, lu jauh tuh, belum ketemu yang namanya tukang tambal ban, ya kan. Mau nggak mau ya lu kan buat nyelamatin pelek lo, paling nggak lu isi dulu sampai lu bener-bener ketemu yang namanya tukang tambal ban. Terus sama bawa yang namanya ban dalam. Ya cukup lah bawa 2 gitu kan, untuk cadangan depan belakang. Karena gini, nggak semua tempat, ya kan, nggak semua tempat itu ada fasilitas ban tubeless. Apalagi kalau di luar daerah tuh, ya mungkin daerah-daerah tertentu ya, gitu loh. Gue nggak tahu juga sih, karena gue belum pernah solo touring gitu, baru mau akan solo touring rencananya gitu. Nah itu juga harus sedia. Nah dah, terus yang keempat, ya kan, yang keempatnya itu tadi kan yang pertama kesehatan motor, terus sama kita bawa peralatan dan lain sebagainya, ya kan, spare part. Yang ketiga tuh, yang keempat pakaian cuy. Pakaian yang kita pakai untuk riding itu kalau menurut gua ya harus nyaman, karena kita mau melakukan perjalanan yang jauh. Jadi kalau bisa sih pakai pakaian yang dia bisa nyerap keringat. Terus bahannya juga nggak apa ya, bahannya juga nggak panas, karena memang ada daerah-daerah tertentu yang ketika kita riding itu pasti ada panas tuh. Sepatu udah pasti ya, sarung tangan apalagi, jaket perlu, jaket yang tebel karena angin itu jahat cuy, bikin kita bisa sakit. Apalagi kalau kita misalkan touring gitu, kita pasti berjam-jam itu kan, ya kan, berjam-jam kita mengendarai sepeda motor. Nah itu juga untuk nahan dada juga cuy, biar nggak langsung kena angin. Terus sama beli penutup. Nah penutup dada itu juga perlu. Ini kan helm full face pasti. GPS via handphone bisa. Tapi kalau misalkan lu punya dana lebih ya lu beli alat GPS aja tuh. Alat GPS juga sekarang nggak terlalu mahal kok. Paling yang biasa sekitaran berapa ya, 1 jutaan lah. Kalau yang kayak Garmin ya iya dia mahal, emang kualitasnya bagus gitu loh. Nah
Itu yang keempat. Yang kelimanya box. Nah, motor gue ini kan kecil cuy, ya kan, motor gue ini kecil. Maksudnya kecil tuh, ya lu tau lah ukuran motor Beat seberapa sih. Beda ya, kayak motor-motor touring yang sebenarnya kayak versus Kawasaki versus terus Honda apa ya yang baru itu ada kan, yang dia buat touring. Kalau itu kan tinggi, enak, gede gitu, terus agak panjang juga, ground clearance-nya juga ya lumayan lah gitu. Emang dia diperuntukkan untuk touring. Tapi kalau motor Beat kan sebenarnya adalah motor-motor yang dipakai untuk ya kisah kita perkotaan lah. Tapi orang juga banyak dia touring, dia pakai motor-motor matic. Mio ada, Beat ada, Vario pun juga ada gitu loh. Nah, kalau Beat ini yang gue pakai ini kan dia ya posturnya ya nggak gede banget lah, kecil. Otomatis gue harus nyari box yang gue nggak terlalu gede juga, ya sedeng lah gitu loh. Kalau terlalu gede juga kan juga nggak bagus. Yang pasti gue bakal pakai 3 box karena salah satu box yang gue pakai itu pasti untuk ya kayak spare part lah, untuk naruh-naruh spare part, peralatan dan segala macamnya. Nah, yang satunya ya untuk mungkin pakaian kayak jaket apa segala macam, cadangan gitu kan, jas hujan, obat-obatan. Nah, yang satunya ya bisa juga untuk pakaian atau hal yang lain lah. Dan yang pastinya gue juga bakal bawa tenda lipat cuy itu. Jadi akan ada saatnya gue nggak akan tidur di penginapan lah gitu, entah itu homestay, entah itu lodgement, entah itu hotel. Pasti gue juga bakal yang namanya camping. Kalau camping ya gue nggak mau sih ribet-ribet bawa bawa kayak kompor portable apa segala macam, mie instan kayak gitu-gitu yang mengharuskan gue harus masak. Nah, gue nggak mau ribet. Gue paling beli cemilan dan lain sebagainya, itu aja gue beli yang jadi aja dah, lebih enak. Terus yang tadi kelima ya box. Yang keenamnya mental tuh penting. Ketika lu menghadapi kendala di jalan tuh, mental tuh udah wah, ya nggak tahu ya, entah lu nantinya bisa ribut di jalan sama orang, entah apa gitu, tapi mental itu nomor satu cuy. Karena ketika lu melakukan perjalanan ke sana ya kan, ke sebuah tempat, itu bener-bener harus mental lu harus kuat, karena di situ diuji. Karena ketika lu melakukan perjalanan itu ya bakal banyak ketemu orang dengan berbagai karakter dan lain sebagainya. Gitulah intinya. Yang penting mental lu harus kuat. Yang ketujuh apalagi ya, kalau uang udah pasti, persiapan uang itu udah pasti. Karena buat lo beli bahan bakar, terus lo beli makan dan lain sebagainya, ya kan, penginapan mungkin yang nantinya bakal lo temuin, kecuali kalau lo punya saudara ya kan di suatu kota. Nah, lo bisa mampir ke saudara lo buat istirahat sejenak. Kalaupun misalkan enggak, biasanya tuh kalau anak-anak motor tuh dia biasanya disambut. Misalnya lu ke kota A ya kan, di situ ada klub ini, wah disambut lo gitu ya, kayak gitu tuh udah solidaritas sih antar rider gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah, dimanapun seorang rider itu ketika lo lagi touring pasti bakal nemu saudara cuy.
Terus yang kedelapannya eh apa ya? Oh iya, tas. Eh, Pasti nggak mungkin lu nggak bawa tas, ini kan. Nah, tas itu juga ya diusahakan. Kalau kalau gue sih ya, gue nggak mau tas yang terlalu gede banget gitu loh. Mungkin gue cukup ransel lah, ransel-ransel yang ukuran sekitar 5 literan atau 4 literan gitu loh. Itu udah cukup sih. Paling juga isinya apaan sih? Isinya baju, paling nggak gitu aja, baju ganti. Yang ke berapa ya? Lupa gue, 9 ya. Yang ke 9-nya itu eh peralatan lo. Peralatan lo apa aja sih? Nah, kalau kayak gue nih seorang motovlogger, ya gue pasti bakal bawa action cam. Gue bawa handphone, ya kan. Terus mungkin ke depannya laptop untuk kita ngedit video. Terus bawa yang namanya ya baterai lah, cadangan, ya kan. Itu perlu itu cuy. Itu drone juga iya. Jadi gue udah mulai nyicil dari sekarang. Jadi motor gue beliin soket travel charger ya, yang buat mobil tuh. Jadi gue pasang di situ. Tapi mungkin kedepannya nanti gue bakal pasang lagi untuk yang USB gitu, untuk USB charging. Jadi gue nggak perlu buka tutup. Cuman memang gue harus ngebolong cuy gitu. Jadi gue punya slot sekitar 4 slot. Jadi memudahkan gue untuk gue bisa apa namanya, ngecas kalau misalkan salah satu dari equipment gue habis. Kecuali laptop ya, itu udah beda cerita tuh. Kalau laptop kan emang harus dia pakai listrik gitu. Tapi kalau untuk handphone, terus baterai kamera action cam, itu masih bisa lah. Yang kurang mumpuni itu kalau misalkan untuk drone sama laptop. Jadi sebisa mungkin dan seirit mungkin penggunaan laptop itu. Atau ya kalau bisa di jalan jangan dipakai dah, kalau kita lagi singgah kemana gitu kan. Kecuali kalau misalkan lo lagi nginep tuh, lo lagi nginep di mana baru lo pakai. Sama drone gitu. Karena kapasitas terbang drone DJI Spark itu nggak banyak cuy, ya kan. Jadi emang harus dirit-irit ya. Jadi menurut gue sih itu hampir aja gue jatuh. Oh iya, yang terakhir yang 10, obat-obatan. Nggak tahu deh tadi udah dibahas belum ya. Obat-obatan tuh penting cuy, vitamin. Jadi kalau misalkan lu merasa kurang sehat, lu udah punya stok obat. Jadi lu nggak perlu mampir ke apa namanya, ke apotek ya. Kalau gue sih ya, obat-obatan ya kayak perban, Hansaplast, terus ya obat batuk, obat masuk angin lah, kasarnya kayak gitu. Itu juga perlu cuy, sebagai apa ya, sebagai kita persiapan itu bro. Jadi itu menurut gua sih ya cuy, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dan kita bawa untuk kita touring, ya kan. Tapi ya memang yang paling utama adalah mental.
sebenarnya sih ya. Cuman tadi gue bahas itu di urutan keberapa gitu. Mental lo kuat nggak gitu loh. Ketika lo menghadapi suatu masalah nanti di jalan dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tapi kita berharapnya di saat kita solo touring tidak terjadi apa-apa, amin. Ya, mungkin kalau temen-temen ada yang mau nambahin, silakan tulis aja di komen, karena pendapat setiap orang berbeda-beda gitu. Dan gua menerima pendapat orang sebagai salah satu masukan, karena memang gue belum pernah solo touring cuy gitu. Oke, bro and sis, terima kasih sudah menonton channelnya Platha Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih sudah selalu mendukung channel ini. Tetap berbuat baik dan tebarkan kebaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.